Tolong ini disampaikan kepada mereka. Ini yang dirasakan oleh umat Islam hari ini. Pada tahun 76 tahun merdeka. Tolong pemimpin-pemimpin kita itu mengevaluasi sikap-sikap mereka. Dari terlalu jauh berangkat bangsa ini. Mari duduk pada tahun seperti inilah. Kita evaluasi lagi apakah sudah tercapai apa diharapkan oleh kemerdekaan itu sendiri. Apakah sudah benar langkah kita apa yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita para syuhada dulu. Bersyukur pada Allah kita sudah merdeka, sudah 76 tahun. Bahwa di hari ini yang ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan itu sebenarnya harus terus diingatkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, supaya ini tahu bahwa ini rahmat Allah, merdeka itu rahmat Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru tadi dibacakan oleh khatib adalah surat Ibrahim ayat 7, yang mana Allah memperingatkan kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Kita Rabbukum, Tuhan sudah memberi izin, memberi peringatan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur sungguh-sungguh kata Allah, maka aku tambah nikmatku. Wa la in kafartum, jika kamu ingkar, inna azabi lasyadid. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini kita kaitkan dengan bulan Agustus sebagai bulan-bulan yang monumental dan berharga bagi umat Islam Indonesia khususnya dan bagi bangsa Indonesia secara umum. Karena pada bulan ini nanti 17 Agustus diperingatilah ulang tahun negara kita yang ke-76. Setiap tahun diperingati. Kemudian berkaitan juga dengan beberapa hari lagi itu ulang tahunnya hari kebangkitan Islam, tahun baru Hijrah. Kalau tidak salah ada info akan diperlambat. Entah apa maksudnya diperlambat. Beberapa hari Islam diperlambat, ditunda. Tidak hari pada hari Teng itu, pada hari yang sudah pasti 1 Muharram itu. Tak tahu kita apa maknanya karena belum ada penjelasan. Tapi bagusnya di sini tadi panitia peringatan hari-hari besar Islam sedang mempercepat
Jadi mempercepat lebih bagus dari memperlambat begitu. Kemudian apanya yang disebut dengan bersyukur pada Allah? Bersyukur pada Allah, kita sudah merdeka, sudah 76 tahun. Dan di alinea yang ketiga disebutkan, alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau 45 Undang-Undang Dasar, atau disebut Preambul Jakarta bahasa lainnya. Itu pembukaannya satu batang tubuh dengan Pancasila dan batang tubuh dengan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penting, jadi monumental, jadi sesuatu yang menjadi dasar. Dan kita kembali ke sana bahwa di alinea ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan itu sebenarnya harus terus diingatkan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, supaya ini tahu bahwa ini rahmat Allah, merdeka itu rahmat Allah. Dan yang terlibat itu dalam perjuangan kemerdekaannya itu umumnya adalah orang Islam. Non-Islam, ada lagi agama yang dibawa oleh penjajah. Kita tahu itu, ada agama dibawa oleh penjajah. Dan itu tidak akan logis, tidak logis sama sekali. Agama dibawa oleh penjajah, dia melawan penjajah yang melahirkan agama mereka di sini, yang bawa mereka ke sini. Kira-kira begini, agama itu lahir dari rahimnya penjajah. Tak mungkin melawan. Itu contohnya. Dan enjoy mereka, tidak merasa dijajah. Umat Islam merasa dijajah. Kenapa di dasar dijajah? Berpuluh-puluh negara Islam di Nusantara ini diobrak-abrik dan nanti dipegang, dihancurkan. Kerajaan Aceh Darussalam dihancurkan. Itu kerajaan Islam Sumatera Utara, kerajaan Islam di Riau. Jadi berpuluh balah beratus dihancurkan oleh Belanda. Jadi oleh penjajah itu. Jadi ini sakit sekali, dan itulah penyebab kita berjuang. Jadi pada saat berjuang tidak terbayang akan menang, yang terbayang mati syahid. Yang terbayang adalah perintah untuk melawan penjajahan. Jadi setelah mereka, kita berkat rahmat Allah ini dinyatakan tidak boleh dihapus ini. Kenapa ini kita angkat? Karena hari ini yang menikmati itu bukan orang-orang cucu-cucu para pejuang, bukan cucu-cucu para pahlawan. Yang menikmati kemerdekaan hari ini adalah mafia-mafia, dan umumnya anti Tuhan. Dan umumnya mereka itu adalah perampok-perampok. Jadi ini harus menjadi evaluasi kita. Pada hari ini sudah 76 tahun kita merdeka. Dapat apa umat Islam? Malah hari ini umat Islam dituduh sebagai perongrong kemerdekaan, perongrong NKRI, perongrong Pancasila. Padahal yang jelasnya mereka itu pengkhianat bangsa. Setahun yang lalu mereka itu sudah dengan masif bekerja, dengan sistematis, dengan terstruktur, dengan terukur, mau diganti Pancasila dengan Eka Sila, dengan Trisila. Yang menikmati kemerdekaan hari ini siapa? Di Undang-Undang Dasar disebut kekayaan bumi, langit,
semuanya itu dimanfaatkan oleh negara sebesar-besar kepentingan rakyat. Tapi hari ini kekayaan kita dinikmati oleh penjajah-penjajah itu. Neo penjajah disebut. Masuk orang asing sebebas-bebasnya. Seenak-enaknya mereka, kita tidak boleh naik pesawat, kita dilarang, harus suntik, harus vaksin, harus colok hidung, harus macam-macam. Orang itu bebas. Ini maknanya sudah dikhianati, kemerdekaan itu dikhianati. Umat Islam sudah dikhianati. Coba kita lihat, ada di Papua itu anak muda satu orang diinjak kepalanya oleh PM Lanut. Kemudian PM dipecat dan Lanut dipecat. Yang menginjak saja dipecat, dihukum biasa, dipecat. Yang nembak itu anak buah Habib Rizik itu ditembak, kemudian dibelah dadanya, dibelah matanya itu. Mati orang karena orang Islam itu tidak diproses hukum sampai hari ini tidak jelas. Sudah alasan 3 orang, 1 sudah meninggal, 1 lagi kena COVID, 1 lagi disembunyikan, hari ini tidak jelas siapanya. Itu mati orang 6 orang. Begitu juga yang melanggar prokes. Yang melanggar prokes itu mungkin berjuta orang Indonesia melanggar prokes. Tapi kenapa ulamanya Habib Rizik yang dihukum? Hukum ganda lagi, sudah bayar denda, tambah lain lagi. Ini maknanya umat Islam belum merdeka di negeri sendiri. Umat Islam harus siap-siap selalu kalau komunis nanti bangkit. Kita lihat Habib Rizik dihukum, tidak masuk akal sama sekali karena dia itu persoalan pribadi, persoalan kecil-kecilan dibandingkan koruptor-koruptor besar seperti Pinangki diputuskan di pengadilan negeri itu 10 tahun, waktu banding tinggal 4 tahun karena sama-sama hakim, sama-sama jaksa. Joko Chandra yang suap itu juga dia dibela-bela. Terlibat jenderal lagi di situ beberapa orang. Kalau Cina dibela, kalau orang asing dibela, kalau koruptor dibela, kalau umat Islam ulamanya, tidak ada. Tidak ada tempat untuk pembelaan untuk umat Islam di negeri ini. Ini yang perlu kita pertanyakan. Tolong ini disampaikan kepada mereka. Ini yang dirasakan oleh umat Islam hari ini. Pada tahun 76 tahun merdeka. Tolong pemimpin-pemimpin kita itu mengevaluasi sikap-sikap mereka. Belum lagi umat Islam dituduh kadrun. Kadrun itu kadar gurun. Oleh mereka buzzer-buzzer yang dibiayai oleh pemimpin-pemimpin kita, oleh penguasa kita. Tiap hari kita lihat kadrun umat Islam kadrun. Belum lagi ketua BPIP itu, profesor itu, dia katakan apa? Agama musuh terbesar bagi Pancasila. Ini ucapan yang paling kurang ajar. Agama Islam sebagai musuh terbesar bagi Pancasila. Kemudian ditambah lagi dia harus merubah dari kepatuhan kepada kitab suci kepada kepatuhan konstitusi. Tidak boleh patuh kepada agama lagi, pada kitab suci. Inilah model-model pemimpin kita itu apa maknanya? Itu maknanya adalah negara kita sudah dikuasai oleh ide komunis, oleh orang-orang berpikiran komunis. Di KPK kemudian dites itu suruh pilih agama dengan negara. Gara-gara pilih agama tidak lolos. Ini yang buat tes itu PKI. Ini harus disampaikan kepada mereka itu semua di sana bahwa di Aceh itu ada orang sudah tidak puas lagi dengan sikap pemerintah yang anti agama. Ini berkhianat kepada umat Islam, berkhianat kepada bangsa ini. Jadi yang seperti itu harus dievaluasi oleh pemimpin pada tahun ini.
Tahun ke-76 untuk apa kalau sudah jadi bubur besok? Nasi jadi bubur, tak ada makan lagi. Umat Islam sangat sabar. Ini kita peringati tahun baru Islam. Kalau hanya itu ke itu, yang memimpin negara mafia. Jadi menteri itu kemarin, menteri sosial bisa menilip uang negara, uang COVID itu bertriliun-triliun. Itu kerjanya masif. Jadi oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita belum terlambat. Mari kita renungkan lagi apa yang salah negeri ini hari ini dengan umat Islam. Kenapa Allah mengatakan kalau kamu tidak bersyukur terhadap rahmat Allah kemerdekaan itu rahmat Allah jelas. Kalau kamu tidak bersyukur, inna azabila syadid. Betapa banyak bangsa-bangsa di dunia ini hilang sama sekali. Hilang agama, hilang negara. Tidak satu yang hilang, beratus-ratus. Sudah disebut oleh Allah, kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Sudah betapa banyak kami sudah membinasakan kurun untuk kaum-kaum setelah Nuh. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi, cukup bagi Tuhanmu dengan dosa-dosa hambanya itu. Jadi bersyukur bagaimana menempatkan rahmat Allah di tempat yang sesuai. Kemerdekaan ini dimanfaatkan untuk membela agama, menempatkan agama yang tempat yang bagus. Bukan umat Islam dicaci maki, bukan umat Islam dicurigai. Kalaupun ada yang dicurigai, kenapa dicurigai? Buat pendekatan. Sesama anak bangsa itu dididik. Jangan dituduh teroris. Kenapa mereka jadi teroris? Sama dengan anak kita rumah, kenapa satu anak saya ini jahat? Kenapa yang lain tahan-tahan semuanya, ini kok jahat? Satu dua orang jahat. Bayangkan kalau anak kita jahat, kita tembak dia. Bolehkah anak kita, anak kandung bapak ini, kita masing-masing mau nembak anaknya, silahkan tembak. Tapi begitu dibuat umat Islam hari ini masalah sebenarnya. Harus jadi masalah ini. Bagi umat Islam masalah ini. Dan catat, ini masalah. Jangan diam. Jadi oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita bangga Indonesia merdeka dan bangga sudah 76 tahun. Dan hasilnya masih jauh panggang dari api. Kita memang secara fisik tidak dijajah, tapi secara lainnya, secara ekonomi dijajah. Secara semuanya itu diatur oleh penjajah. Tidak ada kemandirian. Kita diatur oleh bangsa-bangsa lain. Kalau diatur untuk baik, tidak apa-apa. Ini semakin hari semakin hutang gunung, semakin hari semakin ambruk dalam sistem ekonomi, dalam sistem pertahanan, semuanya. Tidak ada yang banggakan. Tidak ada yang kita banggakan hari ini dalam semua aspeknya. Tahun 45 Hiroshima itu Jepang hancur luluh lantak, dibom itu oleh orang sekutu. Jadi hancur luluh lantak. Tetapi tidak lama mereka bangkit. Bangkit hari ini mereka menyamai Eropah dan Amerika. Sama dengan kita merdeka 45. Patutnya kita itu sudah minimal seperti Malaysia. Ini tidak tahu ukuran kita, ukuran mana ini. Nafsi-nafsi masing-masing rakyat bertahan hidup sendiri. Lebih-lebih pada masa pandemi ini. Kita lihatlah masa pandemi sekarang. Semua kalau kita tanya puas terhadap pelayanan pemerintah dalam pandemi, semua jawabannya tidak memuaskan. Rumah sakit sudah merdeka 76 tahun, pergilah ke rumah sakit. Tak usah dilihat pelayanan yang kena COVID.
Rumah sakit Zainal Abidin dan juga seluruh Indonesia. Rumah sakit Zainal Abidin rumah sakit besar. Itu ada 3 malam, 4 malam, 5 malam di IGD itu tidak ada kamar. Ini dahsyat sekali, kita tidak apa-apa karena belum kena kita. Kalau kena kita baru mengamuk kita di situ. Ini sudah 6 tahun merdeka seperti tidak merdeka. Jadi kita tidak apa-apa, kau koruplah uang BUMN sehabis-habisnya. Kau pinjam hutang kemudian kau korup lagi, tidak apa-apa, silakan. Kau dudukkan mafia-mafia itu pencuri-pencuri di pemerintahan. Kemudian kau buat ini, silakan, tapi jangan kau sakiti umat Islam. Kalau umat Islam kau sakiti sebagai penghuni hak. Kalian yang tidak disunat itu, kalian itu adalah perampok uang negara. Ini harus kalian pikir ulang. Kalau kalian jual, kami beli. Kalian tawar, kami siap memborongnya. Dan kami sudah tergores hatinya hari ini, sudah tersakiti. Oleh karena itu sebelum terlalu jauh berangkat bangsa ini, mari duduk pada tahun seperti inilah. Kita evaluasi lagi apakah sudah tercapai apa yang diharapkan oleh kemerdekaan itu sendiri. Apakah sudah benar langkah kita apa yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita, para syuhada dulu. Para syuhada, para pahlawan itu di sebelah sana. Mereka menimpa kita. Atau yang tubuhnya berserakan, tulang belulang mereka berserakan di seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru Indonesia, seluruh Aceh. Mereka sudah berjuang hari ini, cucu-cucuku, kalian sudah menikmati kemerdekaan. Apa yang kurang hari ini, cucu-cucuku? Siapa yang menikmati kemerdekaan itu? Apakah kalian, hai cucuku? Jawabannya kami sebagai cucu para pejuang, cucu para pahlawan yang kuburannya terbujur di samping rumah kami, di depan masjid kami. Kami termasuk sudah mengkhianati nenek moyang kami, diam terhadap penjajahan baru, model baru. Ditanya balik oleh mereka, karena orang para syuhada tidak mati. Ayat Quran mengatakan jangan kamu katakan kepada para syuhada itu mati, dia bal ahya, mereka hidup. Walakin la yashurun, kamu tidak tahu itu. Mereka menimpa kita, mereka menonton kita. Ujungnya apa dia sebutkan, hai cucuku, walaupun kamu sudah rambut putih, sudah berjenggot putih, sudah berkumis putih, apalagi yang muda-muda, kalian cucuku. Apa yang kurang kalian itu hari ini? Apakah iman kalian? Apakah keberanian kalian? Apakah kalian tidak mengalir lagi darah nenek moyang kalian, kami-kami ini yang sudah kaku dalam perut bumi? Darah kami tidak mengalir sama kalian? Atau kalian juga sudah makan yang haram-haram? Atau kalian sudah terbiasa makanan dan menonton yang haram-haram? Begitu kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah. Dan tidaklah kita menjadi orang yang mengkhianati perjuangan. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu pikir kamu dengan aman-aman begini tidak? Kamu melawan, menyampaikan kebenaran, kamu tidak pernah protes, duduk diam, duduk manis, menikmati apa yang ada. Am hasibtum an tadkhulul jannah, cukup ibadah-ibadah saja kamu pikir kamu masuk surga. Kata Allah, walamma, belum. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah belum mendaftar kalian sebagai orang yang berjuang. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah belum terdaftar kita sebagai orang penjihad, orang yang mau berjihad jalannya. Kita hanya tahu aman-aman saja. Yang penting kita ibadat pas, sesuai. Tapi ini adalah sesuatu yang Allah mengatakan jangan kamu bermain-main. Dan Allah mengingatkan lagi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad, jahidil kufar, kau lawan orang-orang ateis itu. Lawanlah orang-orang kafir yang pojokkan Islam, yang memojokkan Islam.
ia menghina Islam. Wal munafiqin, dan orang-orang ulama-ulama kalian yang sudah disogok oleh mereka. Ulama mereka sudah mendukung kafir-kafir itu. Orang-orang yang mana mereka munafikun itu berkelompok dengan mereka menghancurkan Islam, menjelekkan Islam. Wa ghlub alaihim, dan lawanlah, kalahkan mereka. Wa ma'wahum jahannama wa bi'sal masir. Mereka itu tempatnya di neraka dan tempat yang sangat jelek kembalinya. At-Taubah 73. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan.